Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang percaya diri. Ada yang tahu percaya diri? Ya, pinter. Percaya diri itu adalah mempercayai kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Tentunya, sikap percaya diri yang akan kita contoh di sini adalah tidak lain dan tidak bukan yang ada pada sikap Nabi kita. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah termasuk orang yang sangat percaya diri. Kenapa kok sangat percaya diri? Karena beliau memiliki ilmu yang sangat banyak. Jadi orang yang percaya diri itu tidak akan ketinggalan apapun. Ciri orang yang percaya diri itu adalah orang yang tidak mudah dihempaskan oleh angin keraguan. Maksudnya di sini itu adalah orang yang percaya diri tidak mudah goyah. Kalau dipengaruhi orang lain itu tidak mudah goyah atau tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sudah memiliki ilmu. Karena orang yang percaya diri itu memiliki ilmu, dan biasanya orang yang percaya diri itu mempunyai pendirian seperti itu. Jadi tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat percaya diri. Ketika melakukan sesuatu, beliau selalu sukses. Kenapa kok selalu sukses? Karena beliau melakukannya dengan percaya diri. Di sini kita juga patut mencontohnya. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun itu adalah contoh. Hasanah artinya baik atau kebaikan. Jadi contoh kebaikan itu ya Rasulullah. Karena kebanyakan perilaku beliau itu adalah sifat-sifatnya baik. Kenapa? Sudah disucikan oleh Allah. Makanya kalau kita mau mencontoh seseorang atau mengidolakan seseorang, bukan artis yang kita idolakan,
tapi Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali sifat-sifat yang beliau punyai dan patut untuk kita teladani. Coba kalau kalian yang kalian idolakan ada artis. Apalagi artis sekarang kan banyak yang kurang baik dalam hal apa? Dalam hal perbuatan, dalam hal pakaian, dalam hal berkata-kata. Lo, gue, apa itu? Nggak ada manfaatnya seperti itu. Terus dari segi pakaian juga sama. Pakaiannya kebanyakan itu apa? Kalau yang perempuan itu kekurangan bahan seperti itu ya. Nanti kalau kalian memakai baju yang kekurangan bahan, nanti masuk angin, kasihan, dikerok nanti ya. Masuk angin, akhirnya mual, muntah seperti itu ya. Terus dalam hal perbuatan juga sama. Kalau kita mengidolakan artis yang kurang baik, nantinya itu apapun yang dilakukan dia, akhirnya kita contoh dan berakhir tidak baik seperti itu. Jadi kita itu diharuskan atau harusnya itu mengidolakan siapa? Ya Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Percaya diri itu adalah kunci kesuksesan untuk semua orang. Kenapa? Kalau kita sudah percaya diri, kita sudah mantap atau sudah yakin. Coba kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah kita kalian sehari-hari di sekolah, kalau kalian anaknya percaya diri, mengerjakan tugas itu berpikir sendiri. Kenapa aku berpikir sendiri? Karena sudah didasari atau sudah diawali dengan belajar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ulangan atau ketika mengerjakan sesuatu jadi percaya diri. Wah, siji tambah siji saya tak mikir. Wow, ya gampang yo. Loro begitu. Kenapa? Karena sudah belajar, jadi percaya diri. Makanya kalau kalian mau jadi orang yang percaya diri atau anak yang percaya diri, harus belajar dulu. Belajar ilmu yang banyak. Biar nanti kalau kalian menghadapi ujian atau PR atau dalam kehidupan sehari-hari, kalian jadi percaya diri, jadi langsung gini, gitu, gini, langsung ini, langsung itu, langsung. Kenapa? Karena sudah dibekali oleh ilmu. Makanya kalian kalau menonton sesuatu di HP atau melihat sesuatu di televisi, itu ambil yang baik-baik, dilihat ilmunya. Gitu caranya. Jangan hal-hal yang jelek yang kalian tiru. Kenapa? Nanti kalau hal-hal yang jelek yang kalian tiru, akhirnya berakibat tidak baik seperti itu ya. Lawan kata percaya diri itu adalah ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu biasanya tidak percaya diri. Kenapa? Karena tidak tahu apa-apa. Contoh, kembali lagi ke sekolah. Contoh, kalian misalkan mengerjakan 1 ditambah 1. Kalau kalian tidak belajar, kalian pasti akan ragu-ragu. Piro ya? 1 tambah 1 11 atau loro atau jendela. Jadi ragu-ragu. Kenapa? Karena tidak percaya diri. Dasarnya kalian tidak percaya diri itu karena kalian tidak belajar. Jadi seperti itu. Makanya orang yang ragu-ragu itu biasanya itu orangnya tidak bisa mengambil keputusan. Nabi Muhammad sampai bersabda, tinggalkanlah apa yang engkau ragu-ragu kepada yang tidak ragu. Maksudnya, kalau kalian menjadi atau ketika kalian ragu-ragu, maka tinggalkanlah, ojo diterusno. Kenapa? Ragu-ragu itu biasanya itu tempatnya setan. Makanya kalian itu jangan sampai menjadi orang yang tidak percaya diri.
bekali diri kalian dengan ilmu. Caranya apa? Ya belajar. Sikap ragu-ragu ini merupakan penyakit jiwa. Tahu jiwa? Jiwa itu yang ada dalam diri kita, yang harus dihilangkan, seperti itu. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mempunyai sifat ragu, apapun yang kalian lakukan itu nantinya itu nggak jadi. Bingung. Jadi apa yang harus kalian lakukan ketika kalian itu ragu-ragu? Berdoa sama Allah agar kalian menjadi atau memiliki sikap dan mental percaya diri. Itu yang kalian lakukan itu ada yang pertama, bertawakal kepada Allah. Gimana caranya bertawakal? Bertawakal itu menyerahkan semuanya setelah kalian berusaha itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah berusaha, misalkan kalian sudah belajar 1 tambah 1 2, belajar itu. Terus habis itu besoknya ulangan. Nah, besoknya ulangan, terus keesokan harinya kalian sudah menghadapi ujian. Terus ada soal 1 tambah 1. Karena kalian sudah belajar, kalian jadi percaya diri toh. Nah, dijawab 2. Nah, perkara hasilnya benar atau tidak itu serahkan sama Allah. Wes sudah bismillah 2, langsung dijawab dan berdoa kepada ya Allah, mudahkan ya Allah, berilah hasil yang terbaik, seperti itu. Terus bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Nilainya 100 atau 200 atau 10, wes serahkan sama Allah. Nah, itulah yang baik. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah jadi baik akhirnya itu. Yang kedua, jangan ragu-ragu kalau mau jadi orang yang percaya diri. Jadi orang yang percaya diri itu kuncinya jangan ragu-ragu. Jadi biar apa? Biar mengerjakan sesuatu itu menjadi baik, seperti itu ya. Jadi kalau kita sebelum mengerjakan sesuatu itu harus dipelajari. Oh, 1 ditambah 2 berapa ya? Oh, di sini 3. Nah, itu sudah belajar. Jadi harus dipelajari dulu. Nanti kalau ada ujian biar gampang. Yang ketiga, jangan malu kalau mengerjakan kebaikan itu. Jadi kalau kalian mau mengerjakan kebaikan atau menolong orang, lakukan. Kenapa? Karena kalau kalian melakukan kebaikan, insya Allah balasannya juga kebaikan. Karena hidup di dunia itu seperti cermin. Kalau kalian baik kepada orang lain juga baik kepada kalian. Makanya beda lagi kalau kalian jahat kepada orang lain, pasti mantul kepada kalian. Kalian juga akan dijahati oleh orang lain. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada teman, kepada siapapun itu, kalian harus berbaik hati atau berbuat kebaikan ya. Terus ciri-ciri orang yang percaya diri, yang pertama itu adalah tidak tergantung kepada orang lain. Jadi kalau pas ujian kalian tidak nyontek, itu orang percaya diri namanya. Kalau kalian misalkan punya masalah apapun itu, kalau kalian orang yang percaya diri, ya sudah, lakukan apa yang kalian bisa, seperti itu ya. Yang kedua, tenang orangnya itu. Orang yang percaya diri selalu tenang menghadapi sesuatu. Kenapa? Karena orang yang percaya diri itu sudah mengkonsep itu merencanakan. Oh, mana aku kata gini, mana aku kata ngono, terus akhirnya gini ngono, seperti itu. Kalau punya masalah juga sama, tenang. Kenapa kok tenang? Karena semuanya itu dilakukan karena Allah. Orang yang percaya diri itu jadi tenang. Karena apa? Kalau ada masalah, ada Allah, seperti itu. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan yakin. Orang yang percaya diri selalu yakin. Kenapa? Ya itu tadi, balik lagi, karena ada Allah. Orang yang percaya diri yang baik itu karena ada Allah, seperti itu.
Jadi yakin atas segala sesuatunya itu. Yang keempat, tidak malu bertanya. Kalau nggak tahu, Pak, tanya Pak, itu kok dua hasilnya kenapa? Nah, begitu. Kalau nggak tahu itu tanya, tapi dengan bahasa yang baik. Seperti itu ya. Yang terakhir, tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. 1+1 2. Kenapa? Ya itu tadi, karena belajar dulu kalian ya. Beda, orang yang percaya diri sama orang yang sombong itu beda loh ya. Kalau orang yang sombong itu biasanya melakukan sesuatu dengan percaya diri tapi tidak karena Allah. Kenapa? Karena merasa semuanya itu karena kemampuannya sendiri, bukan karena pertolongan Allah. Jadi orang yang percaya diri itu meskipun dia yakin kepada diri sendiri, tapi didasari dengan apa? Dengan Allah. Karena Allah, aku percaya kepada diri karena Allah. Karena Allah, seperti itu. Kalau orang yang sombong itu karena dibarengi oleh setan. Jadi aku lo iso ngene-ngene, aku lo iso ngono tok gampang. Itu percaya diri yang terlalu berlebihan. Akhirnya dibawa oleh setan atau dibarengi setan. Kalau kalian percaya diri yang baik, itu adalah selalu dibarengi dengan Allah, melakukan sesuatu karena Allah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya hikmahnya orang yang percaya diri itu adalah dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Jadi gampang kalau melakukan sesuatu itu, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Jadi nggak gampang, gak iso iki. Terus berusaha, pantang menyerah. Ya Allah mudahkan, gak bisa 1+1. Waduh, cangel lagi, aduh ya Allah. Berdoa sama ya Allah mudahkan. Seperti itu berdoa. Tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena melakukan sesuatu karena Allah. Yang ketiga, selalu siap dalam kondisi atau situasi apapun. Siap mau dikasih soal 1+1, 3+1, 3x3, 1x3, 1+1. Siap semuanya. Seperti itu. Yang keempat, terhindar dari rasa gelisah atau was-was. Jadi karena percaya diri, jadi enggak gelisah, tenang semuanya. Kenapa? Karena semuanya itu dilakukan karena untuk Allah. Yang terakhir, selalu bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena semuanya untuk Allah. Selanjutnya, sikap mandiri. Sikap mandiri itu adalah mengerjakan sesuatu sendiri atau tidak dibantu oleh orang lain. Jadi misalkan contoh mandiri itu jangan jauh-jauh. Ketika kalian bangun tidur apa yang kalian lakukan? Apakah langsung mandi atau langsung makan atau gimana, atau lari langsung main? Anak yang mandiri itu adalah ketika bangun tidur langsung dirapikan, tempat tidurnya dirapikan, terus berdoa sama Allah. Setelah itu baru mandi, baru mengerjakan sesuatu sendiri. Seperti itu orang anak yang mandiri. Jadi anak yang mandiri itu tidak ketergantungan orang lain. Di sini juga sama, yang kita contoh siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu di umurnya yang masih kecil di dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya, sudah ditinggal meninggal. Masih dalam kandungan itu sudah ditinggal meninggal, wafat oleh ayahnya. Setelah 6 tahun meninggal oleh ibunya. Gimana? Jadi anak yatim piatu. Nabi Muhammad itu termasuk anak yang paling mandiri, karena ditinggal ayah ibu tapi bisa melakukan apapun sendiri. Akhirnya diasuh oleh pamannya, kakeknya. Seperti itu. Jadi yang kita contoh Nabi Muhammad dari kecil sudah mandiri,
sudah bisa menggembala kambing, sudah bisa berdagang, seperti itu. Kalau kalian juga sama, jangan jauh-jauh. Kalau kalian mau jadi anak yang mandiri, yaitu berawal dari apa? Dari bangun tidur. Kalau kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Berarti kalian termasuk anak yang mandiri atau yang manja. Kalau anak yang mandiri langsung dibereskan. Kalau anak yang manja, kayak anak bayi gitu ya. Kalau anak yang mandiri langsung dibereskan. Anak manja, Maiki, aduh, kasihan ibu kalian kalau begitu ya. Nah, anak yang mandiri itu juga suka membantu orang tua, suka membantu orang lain, dan bisa mengurus diri sendiri. Jadi ketika kalian selesai makan, alhamdulillah. Kalau anak yang mandiri dicuci sendiri. Terus apalagi? Kalau anak yang manja, anak yang ditaruh, Mas mari makan disuapin. Aduh, kasihan ibu kalian. Coba bayangkan, kalian itu pasti besar. Nanti sewaktu-waktu kalau ibu kalian atau ayah kalian sudah nggak ada, kalian mau ke siapa? Jadi belajar dari sekarang, kalian harus belajar mandiri, melakukan sesuatu sendiri, mengurus kebutuhannya sendiri. Ya jangan jauh-jauh, ya hal kecil, yaitu tadi beresin tempat tidur, terus nyuci piring atau masak. Laki-laki maupun perempuan itu juga sama. Kenapa? Contohnya Nabi Muhammad itu pintar masak, pintar mengurus rumah tangga, bukan hanya panglima. Nabi Muhammad itu termasuk presiden, pemimpin, panglima perang. Tapi juga kalau sudah di rumah, Nabi Muhammad itu bisa nyuci piring, nyuci baju, bahkan menjahit bajunya sendiri. Itu Nabi Muhammad. Jadi nggak ada istilah wong lanang kaole masak, wong wedok sing bagiannya masak, bukan. Jadi semuanya harusnya itu Nabi Muhammad itu aja gitu kok contohnya. Jadi seperti itu. Laki-laki juga harus bisa semuanya. Jangan hanya ibu doa. Nah, nanti kalau bayangkan aja kalau ibu kalian atau ayah kalian nggak ada, tiba-tiba sudah dipanggil oleh Allah, gimana? Kalian mau apa? Ibu, aku rumangan. Ibu is gak ono, sudah meninggal. Terus mau makan apa? Gak bisa pakai baju pas ibunya nggak sudah meninggal. Bu, aku kurung iso ke kelambi. Yes, jadinya jadi apa nantinya ya. Jadi kalian harus belajar mandiri ya, oke? Nah, selanjutnya kebalikan dari sifat mandiri itu adalah manja. Manja itu selalu bergantung kepada orang lain. Mau makan disuapin, mau ini disuapin, mau itu dibenerin, mau ini aduh. Ya kalau anak bayi itu emang belum bisa, jadi harus sama orang tua. Tapi kalau sudah seusia kalian SD, nah belajar mandiri. Jangan jadi anak yang manja. Masa mandi masih dimandiin, masa makan masih disuapin, lah lucu. Kasihan ayah ibu kalian juga harus bekerja, harus setrika, harus apa. Kalian harus belajar mandiri biar apa? Biar bisa membantu orang tua kalian, begitu ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri anak yang mandiri yaitu tanggung jawab, yaitu balik kembali ke waktu bangun tidur. Kalau anak yang bertanggung jawab atau anak yang mandiri langsung dibereskan. Sehabis makan juga gitu, langsung dibersihkan. Apapun kalau yang kalian lakukan itu langsung dikerjakan, tanggung jawab. Kalau suruh kerjakan tugas, kerjakan. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Jadi melakukan sesuatu ini sendiri.
tanpa dibantu orang lain, nggak pernah mencontek, ngerjakan sendiri, itu orang anak yang mandiri. Tidak mudah menyerah. Ciri-cirinya itu, kalau nggak bisa tanya, kalau nggak bisa berpikir, tanya lagi ke guru, tanya nggak apa-apa. Itu tanda anak yang mandiri itu tidak mudah menyerah. Kalau nggak bisa, nah itu anak yang manja itu namanya. Kalau mandiri ya enggak, tanya ke guru. Yang selanjutnya, memiliki semangat yang tinggi. Jadi siji tambah siji loro, waduh lek loro tambah loro piro ya, semangatnya tinggi. Kalau sudah bisa ini, lanjut ke yang lain. Kalau itu sudah bisa, lanjut terus. Terus selanjutnya disiplin serta berani. Jadi anak yang mandiri itu selalu disiplin. Kalau disuruh mengerjakan PR, selesai, besoknya sudah dikerjakan dulu, terus besoknya dikumpulkan kalau tepat waktu. Terus terus berani bertanya, bukan berani menolak, agak. Nah, itu bukan yang baik itu. Yang terakhir, sabar menghadapi sesuatu. Itu anak yang mandiri, seperti itu ya. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani, yaitu apa? Yang pertama tadi itu adalah percaya diri ya, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Dan yang kedua tadi itu adalah mandiri, melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri, seperti itu ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar ya, terutama kalian ya. Kita sama-sama belajar jadi orang yang percaya diri dan anak yang mandiri. Oke? Siap? Berani? Bagus. Jumpa lagi sama Pak Anwar minggu depan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap, saya siap, khusyu'an, tuma'ninatan, tu'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next time ya. Ila liqa.